berketerpos nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Nah, berkoterian balik lagi bareng saya Sandi, dan tentunya muka saya udah nggak asing lagi di kalangan berkoterian karena saya mulai di podcast ini dari season awal. Nah, namun kali ini peran saya ditugaskan sama Pak Koor ini berbeda nih. Kalau di season pertama saya itu sebagai penulis skrip, di season kedua saya sebagai koordinator, dan sekarang dicoba sama Pak Koor buat jadi presenter. Nah, berkoterian, jadi di episode kali ini masih sama seperti episode-episode sebelumnya, kita masih mengupas seputar jurusan yang ada di Universitas Nusa Putra, tentunya melalui salah satu mahasiswanya yang cukup berprestasi. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, kita langsung saja undang. Please welcome Kak Wafda Ainaul Mardiah dari program studi Sistem Informasi. Oke, halo. Halo semuanya, assalamualaikum. Nama saya Wafda Ainaul Mardiah dari program studi Sistem Informasi. Nah, itu dia. Sehat Kak Wafda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, hatinya juga. Oh, jelas. Soalnya kalau kita ngobrol sama orang yang lagi galau itu kayak kurang gitu feelnya ya. Walaupun galau harus tetap kelihatan semua. Oh, ini profesional banget ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih Teh Wafda ini dari jurusan informasi kan, benar? Sistem informasi. Oh, sistem informasi. Iya, betul ya, sekali. Sistem informasi. Kalau boleh tahu angkatan ke? Angkatan 20. Angkatan 2020 berarti? Iya, angkatan 2020. Itu berarti generasi ke-11 dari sistem informasi. Generasi ke-11? Iya, betul. Berarti udah lama banget ya sistem informasi ini di Nusa Putra? Enggak 11, 10. 10. Jadi sekarang itu sistem informasi udah ada 11 angkatan. Berarti Teh angkatan ke-10 ya? Iya. Luar biasa banget. Nah, Teh, kita kan di sini temanya itu mengupas secara mendalam, secara lebih detail dari berarti program studi sistem informasi tentunya. Nah, Teh, sebelum ke sana kan tadi perkenalannya cuman nama sama program studi aja. Iya dong, biar penasaran. Itu. Nah, mungkin berkoterian di rumah ada yang penasaran nih lebih detailnya tentang Teh Wafda ini, mungkin bisa ya apa aja perkenalkan ke berkoterian secara lengkap gitu. Oke, berkotorian, seperti yang udah tadi dibilang, nama saya Wafda Ainaul Mardiah dari program studi sistem informasi. Saat ini kesibukan keseharian saya yaitu kuliah, bolak-balik ke rumah, ke kosan, ke kampus. Nah, dari situ juga saat ini saya tengah berperan sebagai ketua himpunan mahasiswa sistem informasi periode 2022-2023. Nah, bisa berkoterian dengar nih sendiri tadi katanya bahwa Teh Wafda, aku panggilnya apa nih? Tadi lupa. Teteh aja ya biar nyunda. Betul. Ya. Jadi Teh Wafda ini berperan sebagai ketua himpunan mahasiswa sistem informasi atau ketua HMSI. Iya, HMSI di Nusa Putra. Keren banget nih. Yang kita tahu kan rata-rata itu di beberapa kampus di luar sana gitu mengutamakan cowok biasanya kan kalau ketua himpunan. Tapi di Nusa Putra ini ada beberapa ketua himpunan. Betul. Salah satunya Teh Wafda ini yang istilahnya ini implementasi dari kesetaraan gender mungkin ya. Luar biasa. Nah, berbicara tentang sistem informasi ini Teh, saya pengen tahu kalau misalnya dulu alasan apa yang menjadi ketertarikan Teteh untuk masuk ke jurusan ini gitu, mungkin bisa dipaparkan lebih. Oke, ketertarikan saya ya, dulu ya pasti dari nggak saya doang, pasti orang-orang mengira bahwa sistem informasi itu setara dengan ilmu komunikasi. Tetapi nyatanya itu jauh amat sangat berbeda. Kenapa? Karena ilmu komunikasi dengan sistem informasi itu berbeda. Tapi di sistem informasi ini ada berbagai banyak disiplin ilmu yang masuk dalam sistem informasi. Yang mana yang menjadi ketertarikan saya di sini itu sistem informasi enggak hanya membahas tentang teknologinya saja, tetapi ada bisnis, manajemennya juga masuk di sistem informasi. Jadi ini adalah suatu kesatuan yang utuh dari berbagai elemen-elemen disiplin ilmu yang masuk dalam sistem informasi. Maka dari itu yang menjadi ketertarikan saya itu di sini karena prospek kerjanya bagus, kedepannya juga cemerlang. Terlebih kita sekarang udah ada persiapan menuju 5.0 seperti itu.
mantap sekali ya. Berarti berawal dari stigma yang mengatakan bahwa sistem informasi itu hampir sama dengan ilmu komunikasi. Akan tapi ketika Teh Wafda masuk ke dalam jurusan SI ini ternyata lebih spesial gitu, lebih spesifik lagi mempelajari berbagai disiplin ya. Wah, luar biasa sekali Berikut Rian. Ngomong-ngomong tadi kan di sistem informasi ini Teteh tertarik karena banyak mempelajari disiplin ilmu. Nah, kalau boleh tahu disiplin ilmu yang seperti apa aja itu yang dipelajari di jurusan SI ini Teh? Oke, dari sistem informasi ini kenapa sangat dibilang spesial oleh saya pribadi? Karena seperti yang orang tahu SI itu coding, SI itu komputer, tetapi tidak seperti itu. Apalagi yang perlu teman-teman berketarian tahu gitu ya, di sistem informasi ini misalkan kaki kanannya itu di teknologi informatika dan kaki kirinya itu dari manajemen dan bisnis. Jadi sistem informasi ini ditopang oleh kedua disiplin ilmu tadi, yang mana teknologi informasinya dapat dan bisnisnya juga dapat gitu. Itu saling melengkapi ya antara kedua disiplin ilmu. Betul. Maka dari itu ini menjadi yang spesialnya, yang menjadi balance-nya itu di sini antara teknologi dan juga bisnisnya, dua-duanya kita dapat di situ. Nah, kalau misalnya tadi kan berbicara tentang teknologi nih, apakah dulu ketika di jenjang pendidikan sebelumnya, terkhusus mungkin di SMK atau SMA-nya dulu Teteh itu ada korelasi nggak sih sama jurusan yang Teteh ambil sekarang, sistem informasi ini sendiri? Kalau korelasi sih nggak ada korelasi sama sekali, karena background saya itu waktu MI, MTS itu kan terkhusus ke keagamaan dan SMK itu saya di pertanian. Khususnya jauh itu banget berarti ya dari pertanian ke sistem informasi. Tapi saya itu di jurusan agribisnis, pengolahan hasil pertanian, yang mana ketika ada panen pasti ada pasca panen. Nah, disinilah peran jurusan dulu saya di situ. Jadi kita mengolah hasil panen untuk menjadi bahan baku dan jadi bahan jadi. Gitu. Masuk ke tadi disiplin ilmu yang manajemen dan bisnisnya. Iya, jadi agribisnisnya masuk di sini. Gitu. Berarti ada sedikit lah ya, ada sedikit korelasi gitu. Sedikit, tapi untuk basic itu benar-benar emang nggak ada sih. Ketika kuliah berarti mulai dari nol gitu kan. Tentu, belajar mulai dari nol lagi. Nah, berarti ini ada kesempatan terkhusus mungkin bagi Berkutarian yang di SMA atau mungkin di SMK-nya ya jurusan ke teknologi atau agribisnis itu cocok lah untuk masuk ke dalam program studi sistem informasi ini. Tentunya sangat cocok sekali. Mengingatkan Teh Wafda ini juga dari agribisnis ya, misalnya fokus ilmunya dulu. Nah, sekarang pas masuk SI dia nggak begitu kesulitan lah ya, udah ada sedikit bekal ketika SMK dulu di pertanian mungkin ya. Di SMK mana kalau boleh tahu? Di SMK Negeri Pertanian 1 Sukaraja. Wih, orang Sukaraja orang Sukaraja say hi dulu. Iya benar, Berkutarian nih yang arah kota Sukarajaan berarti ya ke sana. Angkot pink nomor 1 di Sukabumi. Nah, itu kan tadi kita kita berbicara mengenai ada dua disiplin ilmu ya di sistem informasi ini sendiri. Nah, ketika dalam perkuliahan berlangsung nih, ada nggak sih Teh kesulitan atau mungkin bahkan yang dirasa sangat sulit ketika mengampu pendidikan di program studi sistem informasi ini? Tentu ada kesulitan karena setiap kita berjalan itu kita tidak tahu ke depannya kita akan bertemu dengan apa, bertemu dengan siapa. Nah, yang menjadi kesulitan saya di sini yaitu ya di bidang IT-nya sendiri. Karena dari background saya itu nggak ada background IT sama sekali. Ya paling dari dulu mentok-mentok Excel lah gitu kan, Word, Excel gitu. Tapi ketika masuk sistem informasi itu kita bertemu dengan basis data, kita bertemu dengan programming, itu yang menjadi hambatan bagi saya sendiri khususnya. Tapi buat teman-teman yang masuk SI takut akan ngoding, nggak perlu takut juga gitu. Tapi yang menjadi hambatan bagi diri saya itu ya tentang programmernya, programmingnya, dan juga itu yang menjadi hambatan, tapi tidak terlalu bukan penghalang gitu ya, bukan penghalang bagi Wafda sendiri gitu, buat terus belajar gitu. Ya benar itu. Karena kan dari kalau misalkan kita tidak mempelajari dengan serius, nanti kedepannya kita nggak akan kecil pun bakal jadi penghalang gitu kan. Kita kan kedepannya bakal jadi terus terhambat kalau misalkan kita nggak belajar sedikit demi sedikit. Gitu. Nah,
itu kan mungkin tadi menurut Teh Wafda tadi hambatan itu pasti ada, tapi itu balik lagi kepada diri si mahasiswa itu sendiri kan, cara dia mengatasi hal tersebut itu seperti apa, dan kalau misalnya kita mau belajar ya apa sih yang harus kita takutin gitu kan, karena kan kegagalan itu sebagian bentuk dari pembelajaran gitu kan. Tentu. Nah, kemudian Teh berbicara mengenai sistem informasi nih, kalau di jurusan Sandi pribadi kan ini dari PGSD ya Teh. Nah, dari PGSD itu outputnya itu otomatis output apa ya? Output intinya itu jadi guru kan ya, menjadi profesi seorang guru. Nah, kalau misalnya di sistem informasi sendiri nih, output daripada jenjang pendidikan ini nantinya bisa menjadi apa aja gitu Teh. Tentunya karena disiplin ilmunya yang banyak, maka prospek kerjanya juga lebih banyak juga. Yang pertama tentunya itu ada programmer, pasti programmer. Selanjutnya itu ada data analis. Data analis itu kita menganalisis data, jadi enggak ngoding gitu, enggak ngoding. Jadi buat anak-anak SI yang khawatir tentang ngoding, masih banyak kok prospek di luar codingan yang kalian takuti gitu. Ada data analis, ada UI UX designer bagi mahasiswa yang sukanya desain gitu. Nah di sini UI UX designer ini mendesain sedemikian rupa bagaimana sih interface dari sebuah aplikasi ataupun dari sebuah website gitu. Desain dari sebuah interface, baik itu dari aplikasi ataupun aplikasi mobile yang mana di sini seperti halnya yang kita sering lihat interface dari sebuah aplikasi. Nah itu yang jadi UI desain itu seperti itu. Desain itu. Iya, desain itu di situ. Bagaimana penempatan tombol home, tombol back itu semua di situ. Di UI UX design. Selanjutnya ini ada DBA ataupun database analyst. Database administration, yang mana di sini itu administrasi tentang database atau basis data. Ada juga yang di manajerial, itu berangkat dari bisnis ataupun bisnis analis, security analis. Itu terlalu banyak gitu jika dipaparkan satu persatu gitu, karena emang luas banget lah. Seperti halnya kita sekarang hidup di era global, jadi pertumbuhan prospeknya juga semakin meluas. Ya berarti bisa disimpulkan bahwasanya karena banyaknya disiplin ilmu atau kompleksnya disiplin ilmu yang dipelajari di SI ini, maka dengan begitu peluang lapangan pekerjaannya pun luas cukup juga. Luas ya dari program studi SI ini sendiri. Nah, tadi kan kita berbicara nih Teh mengenai ada yang namanya pengodingan ya, coding ya. Nah, kalau tidak salah gitu di salah satu jurusan di Nusa Putra juga di Teknik Informatika itu ada kegiatan seperti itu. Nah, apakah ada korelasi antara kedua jurusan ini? Tentunya antara SI dan SITI, SI dan TI yang disingkatnya SITI gitu ya. Udah punya slogan. Ini tuh saling berhubungan satu sama lain. Jadi tidak lepas antara SI dengan TI. Ini mempunyai perbedaan tetapi ada kesamaannya juga gitu antara SI dan TI. Karena apa? Mungkin orang sering mengenal korelasinya ya ataupun analoginya. Ada sipil dengan arsitek. Perbedaannya nggak jauh seperti itu. SI yang merancang bisnis, merancang webnya. Nah, yang mengimplementasikan ataupun membangunnya itu ada dari TI gitu. Berarti itu ya secara sederhananya mungkin ya korelasi antara jurusan SI sama TI. Nah, selanjutnya nih ada salah satu pertanyaan yang cukup menarik juga. Karena kan di era saat ini mungkin yang mau memasuki 5.0 itu ada yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, adakah kemungkinan gitu atau ketakutan dari Teteh pribadi nih selaku mahasiswa sistem informasi bahwa kedepannya itu segala aktivitas yang bisa dilakukan oleh manusia itu bisa digantikan oleh robot. AI tersebut robot atau mungkin gimana menurut pandangan Teteh? Kalau menurut pandangan saya sendiri sih nggak ada ketakutan ya. Karena apa? Kita di sini optimalisasi peluang daripada sumber daya manusia sistem informasi khususnya ataupun jurusan-jurusan lain yang mengacu kepada teknologi informasi. Nah, di sini itu bukan menjadi suatu ketakutan, justru ini menjadi tantangan perubahan zaman di mana
kita itu harus hidup berdampingan dengan teknologi. Iya. Tetapi tentu ada pengawasan dan pengawalan yang khusus. Iya. Jangan sampai teknologi yang masuk ke kehidupan kita hingga kehidupan kita semua dikendalikan oleh Dikuasai, teknologi. ya. Tapi yang harus menjadi keseimbangan di sini, bagaimana cara kita menyeimbangkan kedua kehidupan ini antara kehidupan teknologi informasi dan kehidupan manusia. Jadi optimalisasinya kita mengoptimalkan sumber daya manusia di sistem informasi. Tentunya tidak ada robot tanpa pencipta. Nah, itu Nah, dia. makanya itu yang jadi optimalnya di sini. Orang-orang sistem informasi Iya. ataupun di sistem informasi sih khususnya tidak membahas mengenai artificial intelligence atau Iya. kecerdasan buatan. Ini dikhususkan untuk mahasiswa dari teknik elektro. Ya. Di teknik elektro ini ada pembahasan mengenai AI artificial ini. intelligence, tapi di SI kita diperkenalkan gitu untuk AI tersendiri. Jadi tentunya dari SI, TI ataupun elektro ini punya batasan-batasan tersendiri pembahasannya. Jadi nggak mencakup ke semua gitu, nggak tercampur. Iya. Jadi kita nggak perlu takut dengan Iya. perubahan zaman karena ya kita harus mengikuti perubahan zaman mau tidak mau gitu. Nah, jadi intinya hal seperti itu bukan untuk ditakutkan, Iya. atau akan tetapi bagaimana caranya kita menyikapi hal tersebut Iya. agar nantinya adanya AI ini tidak menggantikan tapi menjadi sebuah tools atau pembantu ya Iya, bagi betul. kelangsungan hidup manusia. Jadi penyeimbang. Penyeimbang ya, iya benar. Nah, cukup menarik ya berkutarian pembahasan kita kali ini, cukup berbobot istilahnya dengan narasumber kita yang tidak salah tunjuk. Ini udah luar biasa sekali. Mungkin sekarang ini semester berapa tuh? Semester 5. Semester 5 ya, masih aman ya? Insya Allah aman. Masih aman. Nah, kan pastinya dari penjelasan atau pemaparan yang Teteh sampaikan tadi banyak mungkin berkutarian di sana, terkhusus mungkin yang pada saat ini sudah mau masuk ke jenjang perkuliahan itu minat untuk masuk ke SI ini. Nah, mungkin apa sih harapan ataupun kesan atau dan pesan yang bisa Teteh sampaikan supaya mereka itu benar-benar nantinya siap untuk masuk ke jurusan sistem informasi itu sendiri? Oke, dari saya sendiri sih ya untuk calon-calon mahasiswa sistem informasi, kalian itu akan menjadi tombak, ujung tombak di kehidupan selanjutnya, yang mana kita harus mengasah ketajaman tombak itu. Nah, daripada itu, sistem informasi ada untuk membantu kita semua, untuk membantu keberlangsungan kita semua, yang mana nantinya di sistem informasi ini teman-teman semua akan diarahkan dari nol dulu. Jadi nggak akan langsung ke codingannya seperti apa, nggak akan datanya berapa. Iya, kita dari nol dulu, kita belajar dari nol, kita merangkak bareng-bareng, tentunya berdarah-darah bareng-bareng gitu ya. Dari nol dulu, jadi nggak ada ketakutan buat teman-teman semua. Kita lihat prospek kedepannya seperti apa. Iya, seperti yang tadi disampaikan. Iya, ya, prospek cukup yang luas. cukup gemilang, cukup gemilang bagi sistem informasi. Nah, ketika teman-teman merasa oh ini kayaknya aku nggak linear nih masuk jurusan ini, jangan khawatir seperti itu, karena kita benar-benar belajar dari nol gitu. Ya. Terlebih tenaga pengajarnya itu sangat berkompeten di bidang ini. Iya, tentunya. Jadi nggak ada keraguan lagi buat teman-teman masuk ke sistem informasi. Di balik daripada prospeknya yang bagus, di sini juga kami menyediakan himpunan mahasiswa sistem informasi untuk mengembangkan soft skill dan hard skill dari teman-teman semuanya. Jadi antara soft skill dan hard skill ini seimbang, yang mana kedua elemen ini sangat dibutuhkan di dunia kerja. Tentunya setiap mahasiswa yang lulus ini akan menjurus ke dunia kerja. Jadi kita mempersiapkan dengan matang bagaimana mahasiswa sistem informasi dapat berguna bagi pekerjaannya, seperti itu. Jadi bisa berkarir di jenjang yang emang mereka mau dan juga karirnya sangat menunjang kehidupannya. Nah, berkutarian bisa didengar sendiri itu berarti sudah tidak ada lagi keraguan gitu, tidak ada istilahnya, tidak ada sedikit pun kelemahan ataupun kekhawatiran yang kita dengarkan dari penjelasan Teh Wafda ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sekarang menginjak di kelas 12 dan berminat ke prodi sistem informasi itu bisa tonton video ini dari awal sampai akhir dan mungkin bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk tetap mengikuti semua tayangan yang ada di YouTube Jurnalis Nuansa Media tentunya. Terakhir mungkin jangan lupa juga untuk follow IG Jurnalis Nuansa, dan juga mungkin
dari tadi nih yang ditunggu-tunggu sebagian penonton, terutama kaum Adam ya kan? Itu mereka kadang suka nanyain Kaspil dong IG narsumnya, katanya misalnya apa nih, atau mungkin dari IG himpunannya kah dan IG pribadinya pun bisa diutarakan di sini. Nanti editor tolong di bawah ya. Oke, untuk Instagram dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi kalian bisa langsung saja kunjungi di @hmsi.nsp. Dan lagi untuk Instagram saya itu di @aenllls. Nanti kita tampilkan di bawah atau nggak di deskripsi ya. Oke. Nah, mungkin itu aja ya Kak Wafda, terima kasih atas kesempatannya, mungkin di sela-sela kesibukannya sebagai ketua himpunan ya. Dan mungkin teman-teman dari penjelasan Kak Wafda tadi bisa disimak dengan baik, dan mungkin apabila ada kesalahan atau salah-salah kata dari kita bisa dimaafkan. Mungkin saya selaku presenter Muhammad Sandi Dayat pamit undur diri, sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Nah, kita ada jargon nih biasanya sebelum menutup acara. Nah, jadi jargonnya itu kalau saya tadi bilang berputar pos nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi ya. Oke. Coba aku yang mimpin, Tete yang gerak ya. Siap. Berputar pos nuansa, Berkomunikasi untuk terkoneksi. Sip.